Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas persoalan-persoalan kebangsaan. Tentunya adalah persoalan yang menjadi perbincangan publik. Untuk episode kali ini kita bersama lagi dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kembali hadir di diskusi kebangsaan kali ini. Pemirsa, sebagaimana kita tahu bahwa hampir 1 bulan Presiden terpilih kita sudah menyusun para pembantunya dalam sebuah kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Biasanya orang akan menyambut adanya kepemimpinan baru ini dengan rasa optimisme. Tentunya kita sebagai anak bangsa juga harus menyambut semua ini dengan optimisme terkait susunan kabinet yang baru. Nah, tanpa menunggu 100 hari pemerintahan baru ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas, kita telisik sebagai bentuk semacam sumbangsi kita untuk tentunya kemajuan dan juga keberhasilan kabinet ini dalam membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang sebagai pembukaan yang perlu disampaikan oleh Pak Tritamtomo terkait kabinet baru, tentunya dengan rasa optimisme baru, meskipun kita lihat di beberapa jabatan menteri terlihat muka-muka lama, tapi ya mungkin itu sudah pertimbangan yang cukup matang dari Presiden terpilih kita untuk memilih para pembantunya sesuai dengan hak prerogatif Presiden. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Tri sebagai pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih pada pembicara yang telah menyampaikan bagaimana pemerintahan baru dengan Kabinet Merah Putihnya mencoba melakukan aktivitas yang belum genap 1 bulan. Namun demikian, tadi disampaikan, kita tidak boleh meratapi dan menangis, tapi kita harus punya rasa optimisme. Insya Allah ini semua akan bisa berjalan dengan baik dalam rangka mencapai pasal 33 Undang-Undang 45. Nah, namun demikian, yang pertama, sebelum masuk pada substansi, saya perlu menyampaikan apresiasi besar kepada PSSI yang mana mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0. Dari makna ini, bahwa untuk mencapai sesuatu diperlukan teamwork, kerjasama yang solid. Kalau kerjasama yang solid dan saling percaya, akhirnya mampu menggapai kemenangan. Ini makna yang kita coba dari apa yang disampaikan oleh Kabinet Merah Putih yang jumlah 7 Menko dengan puluhan kementerian. Kemudian yang kedua, tentu dalam melihat dinamika perkembangan lingkungan yang ada, ini merupakan satu keprihatinan. Namun keprihatinan itu tidak boleh kita berlarut. Antara lain, bagaimana kita lihat di belahan sebelah sana, badan dunia tidak mampu berbuat untuk meredam pertempuran di Ukraina maupun di Palestina, sehingga terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Kemudian konflik horizontal di beberapa bagian dunia juga menimbulkan keprihatinan, tragedi kemanusiaan terjadi. Kemudian kita lihat kepentingan politik dan kebijakan politik negara adidaya membuat negara-negara kecil maupun negara berkembang itu ketergantungan kepadanya. Kemudian klaim batas-batas wilayah antar negara di sekitar republik kita ini juga semakin meningkat. Nah, tinggal kita lihat apakah ini semua akan pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung. Pasti pengaruh langsung maupun tidak langsung pasti menjadi impact dari apa yang kita lihat dari lingkungan itu semua. Nah, sekarang kita lihat pasca kabinet lama selesai dipimpin Pak Mulyono, kemudian era baru dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, kita melihat bahwa Pak Prabowo ini menerima estafet situasi yang tidak menguntungkan.
utang negara gede, kemudian kecemburuan sosial antara si kaya dengan si miskin, jurang pemisahnya juga luar biasa. Kemudian yang kita lihat sembako, harga sembako belum seluruhnya dapat diturunkan dengan baik. Kemudian yang kita lihat terakhir, kepastian hukum antara lain juga belum berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Pak Prabowo dengan kabinet yang begitu besar, ada sebagian orang yang skeptis. Ini apa-apaan nih, gemuk seperti ini. Orang boleh berprasangka seperti itu. Karena demi kecintaannya pada negara bangsa, pengen dengan kabinet ramping ataupun gemuk, menghasilkan yang optimal buat negara bangsa ini. Nah tinggal sekarang, kalau kapal besar ini tidak dinakodai, tidak diisi oleh anak bangsa yang dapat kepercayaan penuh menjadi menteri pembantu presiden, masa bodoh, kita khawatir negeri ini akan berantakan. Beruntung kita dapat nakoda yang memang patriotik. Mudah-mudahan kepatriotik Bapak ini didukung oleh pejabat-pejabat pembantu Bapak secara optimal. Namun, di tengah-tengah ini semua dengan harapan yang positif, kita melihat ada pejabat-pejabat negara yang ngomong sehingga membuat warga masyarakat bingung dan tobing. Bingung, tobing, udah tolol bingung. Ini kemana nih kira-kira akan kita dibawa? Sederhana ucapannya. Satu, ibu kota negara masih di Jakarta. Ini diucapkan oleh pembantu beliau seorang menteri. Kemudian ada pernyataan, oi, IKN siap diisi oleh ASN. Kalau yang ngisi barang nggak ada masalah, tapi kalau orang ngisi ke sana perlu infrastruktur pendukung hidup mereka harus siap. Masyarakat bingung. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan dari perangkat keamanan. Ibu kota IKN harus dilakukan pengamanan laut secara integratif. Kenapa baru ngomong sekarang? Kemarin-kemarin kemana ente? Kajian dibikin belakangan, ya susah. Tapi nggak apa-apa, ini keprihatinan anak bangsa yang melihat. Kemudian, judi online, negara dirugikan 900 T. Waktu Bapak ada di posisi itu, kok nggak ditangkepin Pak? Kemudian menteri yang punya kepentingan dalam rangka elektronik dan sebagainya itu ngeles. Nah kalau sifat pecundang model seperti ini nggak bisa. Kita punya pemimpin yang luar biasa, pembantu-pembantu beliau embek, ya susah kita nggak ketemu. Nah oleh karena itu melihat ini semua, tentu beliau ini cerdik. Kalau kita bilang beliau adalah presiden, cerdik, cerdas. Bagaimana pembantu beliau yang jumlahnya bagian besar dan beragam, berasal dari berbagai disiplin ilmu dan suku agama dengan latar pendidikan yang berbeda, mengambil suatu langkah yang tidak populer, yaitu melakukan retreat ke Magelang. Nah ini juga ditanggapi oleh warga masyarakat secara umum, apa-apaan nih? Ngapain dia ke sono? Pemborosan. Tolong yang kagak tahu, nggak usah ngomong. Kalau dibilang pemborosan, duit itu duit beliau sendiri, bukan aparat, bukan duit negara. Kemudian yang kedua, setelah orang bilang pemborosan, ini militerisme, bukan. Karena beliau melihat kalau selesai pelantikan, kemudian langsung move on di bidang masing-masing, bubar jalan. Visi misinya belum jelas, jalannya nggak kemana-mana. Republik ini hancur. Beliau cerdas, cerdik. Masuklah ke kawah Chandra di muka di Magelang. Intinya, seperti tadi PSSI menang lawan Arab Saudi.
kesatuan, persatuan, kebersamaan, loyalitas, disiplin. Ini yang beliau ingin tegakkan. Apakah dengan 3 hari cukup? Cukup. Dibilang cukup, dibilang nggak cukup, ya nggak cukup. Tinggal pengembangan pribadi yang penting. Di tempat itu beliau sudah semua dibekali oleh prinsip-prinsip dasar kepemimpinan yang baik. Nah, ini. Namun demikian, tolong bawa pembantu-pembantu beliau setelah 3 hari disekolahin, tolong ingat pesan yang selalu disampaikan oleh beliau Pak Prabowo. Saya ingin menegakkan kebenaran. Saya tidak mau melihat orang Indonesia miskin. Saya akan berantas judi. Saya akan berantas KKN. Saya akan jadikan Indonesia macan Asia. Saya tidak takut kepada backing. Nah, ini setelah 3 hari masuk battlefield dengan tujuan akhir ada kesatuan, persatuan, kebersamaan, loyalitas, dan disiplin tanggung jawab yang tinggi. Bisa nggak uleman beliau ini, ajakan beliau ini diterjemahkan, kemudian dicapai? Ingat loh, untuk mencapai ambisi ini, pembantu-pembantu beliau ini harus punya motivasi seperti tahun 49 yang dilakukan oleh Bapak Sudirman. Saat Belanda masuk Jogja, beliau tertatih-tatih diperintah Presiden, Wakil Presiden untuk masuk di pendopo, untuk periksa. Tapi beliau bilang, tidak, saya akan buktikan pada dunia luar bahwa saya bisa. Nah, ini yang kita harapkan dari rakyat umum. Bahwa uleman presiden ini dengan pembantu yang beragam tadi, dengan dilakukan satu penataran di battlefield di Magelang, mudah-mudahan timbul jiwa pejuang, timbul sifat petarung, dan bukan sebagai pecundang. Ini yang kita harapkan. Sederhana, pejuang dan petarung, apa yang diperlihatkan oleh Bapak Jenderal Sudirman. Nah, ini yang kita lihat secara langsung. Nah, oleh karena itu, harapan rakyat nih Pak. Harapan rakyat, situasi nasional saat ini sedang tidak baik-baik amat. Nah, kalau sedang tidak baik-baik amat, para pembantu presiden yang merupakan pesuruh rakyat harus meninggalkan kotak pribadi, kelompok, golongan maupun partai. Arahkan semua kepada negara bangsa untuk kemajuan merah putih. Nah, ini sebagai PR. Oleh karena itu, tanamkan jiwa pejuang, kemudian jiwa petarung, tanggalkan sifat pecundang. Demikian, selesai. Menarik yang disampaikan Pak Tri, itu mengulas berbagai hal yang harusnya menjadi persiapan khususnya pada para pembantu presiden dalam hal ini. Dengan adanya retreat itu akan tercipta mental-mental pejuang dan mental-mental juga petarung dan jangan menjadi pecundang. Nah, mungkin itu dari sisi para pembantu presiden sudah dibekali dengan retreat itu, Pak ya. Artinya secara mental pun sudah disiapkan untuk biar dalam bekerja sama dan lintas sektoral. Dari jumlah kementerian kan menjadi gembung. Nah, ada satu kementerian, dalam hal ini Kementerian Transmigrasi, yang sebelumnya ada digabung Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini khusus Kementerian Transmigrasi, yang salah satu programnya tentunya adalah mengembangkan kembali program transmigrasi. Nah, sebagai tantangan, kebetulan arah dari transmigrasi ini mengambil wilayah dan tata ruang wilayah Papua. Sampai hari ini ada penolakan yang sangat luar biasa dari masyarakat dengan adanya demo yang sampai rusuh, dan juga ada beberapa tokoh masyarakat adat ataupun tokoh agama menolak program transmigrasi di Papua.
Salah satunya yang dimunculkan, didengung-dengungkan adalah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong. Yang ujungnya tuntutannya melebar. Segala hal yang terkait dengan program atau proyek strategis nasional dan juga transmigrasi, bahkan untuk sampai ke mereka meminta untuk merevisi kembali Otsus Papua. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini sebagai tantangan yang baru mau dimulai, tantangan sudah begitu berat, bisa disampaikan. Ini menarik sekali. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak pembicara, tentu ini menjadi bahan evaluasi buat teman-teman yang mendapat mandat dari rakyat di dalam Kabinet Merah Putih. Belum genap 100 hari, kemudian sudah ada canangan, segera pemerintah akan melakukan program transmigrasi lagi di wilayah Indonesia paling timur. Nah, terjadi penolakan seperti apa yang disampaikan. Nah, pertanyaan sekarang tinggal, Pak, apakah di sini ada yang salah? Pasti ada yang salah. Kalau dibilang nggak salah, ente salah makan permen. Salah makan permen. Karena setiap kita akan melakukan suatu kegiatan, itu harus ada satu tahapan kegiatan, evaluasi dari kegiatan yang lalu untuk sekarang. Apakah akan ada tolakan? Nah, ini harusnya sudah ada. Nah, sedang kita lihat program transmigrasi yang dilakukan dari era ke era di wilayah itu sudah ada. Ada beberapa wilayah di wilayah itu yang berhasil dan juga ada yang gagal. Nah, tinggal yang berhasil coba ditingkatkan, yang gagal coba ditanyakan. Nah, karena kita ingin segera mendapat satu capaian prestasi, saya akan sampaikan. Belum melakukan pendekatan, kita sudah berteriak. Tolong, Bapak harus paham bahwa di wilayah itu sedang tidak baik-baik amat. Karena di situ ada masalah keamanan. Kemudian di situ juga ada masalah yang berkaitan ke ketidakadilan dan lain sebagainya. Ini yang harusnya oleh pembantu beliau yang menduduki jabatan di kementerian tersebut coba melihat. Tolong, kalau kita melihat undang-undang tentang Pemda, undang-undang tentang Pemda, kemudian undang-undang nomor 17 tentang intelijen negara, kemudian dengan Perpres nomor 90 2011 tentang BINDA. Nah, di sini kan jelas bahwa ada eskalasi dan penanganan, tanggung jawab siapa. Nah, kita tentu dalam akan melakukan suatu kegiatan program harus tanya dengan BINDA. Kenapa saya bilang BINDA? Jangan saudara-saudara a priori dengan kegiatan intelijen. Salah. Karena di BINDA itu mulai kabupaten, kota, sampai dengan provinsi dengan pusat, ada yang terpusat daerah untuk menelaah gatra kehidupan, mulai ideologi sampai keamanan di satu wilayah, apakah kondusif atau tidak. Apakah nanti yang tidak kondusif bisa dirantasi oleh Pemda? Kalau nggak bisa dirantasi Pemda, bisa nggak dirantasi Polri? Nggak bisa dirantasi Polri oleh TNI secara terpadu dengan kementerian lembaga secara lintas sektoral. Apakah ini sudah dilakukan? Saya punya keyakinan Bapak meninggalkan hal ini. Tolong yang kedua, di sana ada namanya BPPOP, Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Itu kalau tidak salah, itu unsurnya lintas kementerian di situ, sampai di daerah ada. Kemudian di situ ada wakil presiden, ketuanya. Apakah sudah dimintai pertimbangan? Apakah program ini wajib? Apakah harus atau tentatif? Nah, ini perlu kajian, pengamatan di lapangan. Nah, kalau kita buru-buru masuk, akhirnya apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, terjadi penolakan yang masif. Yang pada ujungnya tidak sedap untuk kita dengar.
Padahal kita semua paham Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali direvisi menyatakan bahwa wilayah itu adalah bagian wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tinggal sekarang, kenapa ada penolakan? Ya tinggal pendekatan tadi diperbaiki lagi. Nah, oleh karena itu, menurut saya, yang tadi baik BPP, POP, kemudian Pemda, kemudian Binda, ini coba duduk bersama, jujur bicara, dan tolong ajak pemuka-pemuka adat agar budaya lokal setempat tidak diabaikan karena merasa mereka ditinggalkan selalu, ekonomi kalah segala macam. Jangan sampai top down, ajak mereka untuk bicara. Nah, ini salah satu cara. Nah, menurut saya mohon dengan hormat dan sangat, tujuan yang mulia ini tidak selalu akan berhasil manakala tahap perencanaan persiapan amburadul dan pada akhirnya kegagalan. Lebih baik kita tahu di tengah perjalanan ini kita dapat tantangan, tinggal perbaiki sistem. Oleh karena itu saran kami, tolong Pak, mulai dari BPPOP supaya koordinasi segera, evaluasi ulang, gunakan perangkat daerah untuk minta pertimbangannya dengan mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat adat. Demikian, selesai. Menarik yang disampaikan Pak Tri terkait perencanaan, Pak. Nah, soal perencanaan ini, kalau kita lihat sekarang juga satu isu yang terkait tata ruang tentunya, pengaturan tata ruang, yaitu kelanjutan IKN, Pak. Ini kan soal perencanaan, seperti Pak Tri teman-teman sampaikan tadi, bahwa tadi di awal Pak Tri di pembukaan tadi sudah sampaikan bahwa soal adanya kajian yang diminta, kajian strategik terkait kekuatan laut, peta laut. Itu pertama, yang tentunya itu harusnya kan tadi Pak Tri sampaikan, harusnya dikaji dari awal, kenapa baru mau dimulai sekarang nih soal IKN. Itu satu. Terus yang kedua, ada pembantu presiden yang menyatakan bahwa ibu kota negara itu masih Jakarta, DKI dalam hal ini. Sedangkan di sisi yang lain, sudah ada pernyataan resmi dari presiden bahwa di 2025 akan dilakukan pemilihan ASN. Terus 2028 ada pembangunan gedung legislatif di sana. Nah, artinya kan tentunya kan ini soal IKN ini kan mestinya harus dengan perencanaan, kembali lagi dengan perencanaan yang matang sehingga tidak memunculkan tanda tanya besar di hadapan publik. Nah, bisa disampaikan Pak, sebenarnya IKN ini problemnya di mana Pak, sehingga ada kesan muncul perencanaan yang memang belum matang gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, ini terima kasih banyak dari pembicara menyampaikan, Pak, setelah IKN jalan eranya Pak Jokowi masuk ke sini, kok masih ada hole atau lubang-lubang yang memang perlu mendapatkan perhatian dari kita sekalian. Dengan contoh tadi, ada pejabat negara yang menyampaikan bahwa satu, untuk mengamankan IKN selaku ibu kota Nusantara ke depan, harus dilakukan satu, pengamanan secara integralistik antara keamanan laut. Satu. Yang kedua, tentu dalam rangka menentukan ini, rencana perencanaan harus matang. Ditinjau dari aspek geodemo konsos. Baru kita lihat semuanya bermuara dari kajian keamanan. Kajian keamanan adalah ujung dari segala ujung. Kalau dari kajian pengamanan menyatakan ada kerawanan, ini semua bagian yang akan masuk situ harus mempertimbangkan. Nggak bisa nabrak itu. Karena ditinjau dari geodemo konsos, ini memang ada hal-hal yang memerlukan perhatian khusus. Satu, sumber air berasal dari sungai, kemudian dibentuk dam. Kalau kering, musim kering, kering dia. Apakah supply ini sampai ke atas? Karena medannya juga bervariasi. Semuanya merujuk kepada variasi gunung bukit.
Nah, ini tentu hal yang luar biasa. Yang kedua, pernyataan bahwa ASN bisa segera masuk. Kalau barang masuk nggak ada masalah, Pak. Karena ada barang mati. Karena manusia dari pendukung-pendukung kementerian lembaga masuk hari ini. Ngowoh, Pak. Kenapa saya bilang ngowoh? Dia bingung, Pak. Saya harus beri makan ke bawah. Apakah ini semua untuk dukloknya sudah dipersiapkan? Nah, ini menjadi serius buat kita sekalian. Presiden sudah mencanangkan di dalam forum internasional bahwa IKN dipindah, alasannya ini. Kemudian saya akan menindaklanjuti pembangunan secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Kok masih ada yang menyampaikan seperti itu? Artinya kajian perencanaan terintegratif ini nggak jalan. Jadi jangan bapak-bapak dengan ada anak bangsa yang mencoba mengkritisi ini sakit gigi. Salah Bapak. Bapak reaktif, negatif, hancurkan dia. Nggak bisa, Pak. Kita anak bangsa dilindungi oleh Undang-Undang 45, pasal 27, 28. Itu dilindungi. Kita bukan merusak cara Bapak berpikir, bertindak, hanya melengkapi. Nah, oleh karena itu, sebaiknya teman-teman yang dapat mandat dari rakyat untuk membangun IKN, sudahlah, yang sudah berjalan, biarkan berjalan. Jangan omon-omon yang sembarang omon lagi, sudah. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Tinggal digawe atau tidak. Tentu sangat amat tergantung dengan keuangan negara. Hari ini, utang kita berapa? Muhibah Presiden ke luar negeri membawa duit banyak, tapi pinjaman. Apakah ini akan digunakan untuk program-program infrastruktur yang menurut konon beliau sendiri bilang tidak perlu? Ini ada kasak balik yang bertentangan. Nah, di sini pembantu Presiden harus arif bijak. Presiden sudah punya keinginan seperti itu. Coba disiasati yang baik. Kalau kita orang awam bilang, waduh, nggak connect nih. Maunya Bapak paling atas seperti ini, kita pembantunya seperti ini. Jadi masyarakat bingung melihat ini, Pak. Oleh karena itu, yang sudah jalan-jalan, kemudian mantan pejabat, nggak usah juga cawe-cawe. Saya sudah dengar tuh dari Pak Prabowo, dia akan lanjutkan. Enak aja lo bilang dia, itu presiden, Pak. Bapak dulu silakan presiden. Sekarang hari inilah Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia dengan Pak Gibran yang sah ditunjuk oleh rakyat melalui aturan. Beliau ada pemegang tabu pimpinan di Republik. Nah, oleh karena itu mantan pejabat nggak usah lagi lah Bapak dulu. Jangan lagi Bapak cawe-cawe ke bawah untuk mempengaruhi cara berpikir bertindak untuk cepat-cepat masuk. Masuk Pak, kita ke lubang jurang. Masuk kita ke lubang jurang, Pak. Hancur. Kenapa tadi dari aspek keamanan pertahanan menyatakan harus kita rencana pengamanan yang integratif terpadu. Pak, kalau dilihat dari aspek tumpas, cumemu, ya, tumpas, cumemu, UK dan PIL, kalau ada serangan dari luar, Pak, escape-nya kemana, Pak? Ada, lu tentara, gue tentara. Kita harus hitung escape darat, escape udara, escape laut. Ada nggak ini yang menopang? Mau lewat escape darat, hutannya homogen. Kandungan bawah seperti itu, dari atas seperti itu. Kita melakukan pelarian lewat jalur darat, mati lewat alam. Jalur air, sungai, dikuasai lawan, repot. Jalur udara, airport yang baru dibuat, dikuasai lawan, repot, Pak. Karena hari ini ancamannya adalah militer, nirmil, hibrida. Ini harus dihitung, Pak, cermat.
Jadi jangan oyang-oyang kiri, ya bagus Pak, paten Pak. Tapi Bapak nyerumusin negara ini menjadi kehancuran. Nah ini oleh karena itu, kami mohon dengan hormat sebagai saran, dengan banyak omon-omon pembantu presiden yang seperti ini, kasihan beliau. Beliau sudah mencurahkan pikirannya untuk bagaimana Indonesia ini menjadi macan Asia. Tentunya pembantu harus menjemput ini dengan baik. Nggak usah lagi ngomong, kerja aja dah. Ini yang kami harapkan. Oleh karena itu saran, satukan kata, satukan perbuatan, dan bertanggung jawab. Demikian Pak. Ini masih soal kebijakan tata ruang ya. Kembali lagi ini satu isu juga yang menarik yang menjadi semacam perbincangan publik karena ini kan menyangkut kebijakan pemerintahan sebelumnya, yaitu tentang kebijakan penetapan 14 proyek strategis nasional, di mana dari 14 proyek strategis nasional PSN yang baru diterapkan di Maret 2024 itu salah satunya masuk wilayah PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2. Nah, saat ini menjadi isu sensitif karena sudah terjadi perlawanan dari warga masyarakat dan juga ada seorang tokoh yang memang menyuarakan soal keadilan di wilayah PIK ini yang dipanggil pihak kepolisian. Nah, ini satu hal yang mungkin dari sisi kebijakan penetapan 14 PSN baru itu tentunya satu hal yang positif. Cuman dalam pelaksanaannya publik melihat kalau memang ini memang proyek PSN, tentunya yang membangun ataupun yang menangani masalah ini kan negara, tapi faktanya ini dikerjakan oleh pihak swasta. Nah, itu yang muncul di menjadi pertanyaan publik. Nah, ini sebenarnya persoalan PIK 2 ini dari sisi kebijakan tata ruang dan mungkin juga rencana ke depan terkait pengembangan pendukung Jakarta setelah nanti bukan ibu kota. Tentunya ini diperlukan satu kebijakan yang pas. Nah, saat ini setelah terjadi konflik di dalam masyarakat yang menolak juga keberadaan PIK. Padahal ini sebenarnya masuk dalam program PSN, meskipun tidak secara keseluruhan. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, sebagai penjelasan kepada publik, sebenarnya gimana sih duduk permasalahannya? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Pembicara cerdas. Beliau melihat fenomena yang berkembang sebagai akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diberikan kepada pihak tertentu untuk melakukan PSN. Ya. Tinggal terjadi kemelut di depan gawang, ini salah siapa? Yeah. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita lihat dulu. Ini menjadi menarik. Itu adalah 13 program, Pak. Yeah. Bukan 14, tapi 13 program. 13 program yang ditentukan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita coba lihat latar belakangnya. PSN itu apa sih? Kan itu proyek infrastruktur yang mempunyai nilai strategis, membawa harkat hidup bagi orang banyak. Ada peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Menimbulkan, membangun, menambah pembangunan di daerah. Cuman, kalau kita lihat, ini diatur di mana nih? Kalau kita lihat, ikuti secara cermat. Saya nggak ngoreksi pemerintah ngelakuin enggak. Yang kita lihat di lapangan. Sebagai pengamatan dari anak bangsa yang melihat sampai ada ribut-ribut sampai Said Didu sebagai tokoh masyarakat didampingi oleh masyarakat, emak-emak semua keberatan dengan tudingan ini membuat persoalan, sehingga abdesi juga diangkat-angkat, ditarik-tarik. Ini konyol. Kenapa sih bilang konyol? Said Didu hanya ingin menyeruakan, Mbak tolong dong dilihat. Jangan lagi orang menyatakan bahwa pengembang salah. Enggak tuh. Mana ada sih pengembang mutekor? Enggak. Karena dia dikasih angin,
dikasih aturan, boleh melakukan kegiatan di situ. Yang salah siapa? Ya kita jujur-jujur aja. PSN ini dilakukan, kemudian dibuat melalui Perpres. Melalui Perpres sampai 6 kali Perpres. Mulai dari 2016 sampai 2023. 6 Perpres. Tentu tadi yang disampaikan oleh pembicara, ini pelaksananya sebenarnya adalah pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai dengan pelibatan BUMD segala macam. Nah, kalau si PIK 2 berdiri sendiri, ya tinggal dicek ulang lagi administrasinya. Kalau pemerintah bilang PIK 2 penanggung jawab otoritas nomor 1, yang membuat, yang memberikan kekuasaan ini, itu yang salah. Ini kementerian mana nih PR-nya? Karena kalau kita lihat dari zaman Pak SBY, ada Kementerian Menko Perekonomian, kemudian Keuangan, PUPR, Bappenas, sampai ATR BPN, ini terlibat. Apakah 4 kementerian ini yang dulu Pak SBY begitu hebat, oleh Pak Mulyono ditindaklanjuti atau keluar Perpres dulu baru suruh jalan? Kalau Pak SBY buat kajian dulu, baru dilemparkan ke 4 kementerian ini membuat duduk bersama. Nah, 4 kementerian sekarang ini sudahkah membuat kajian tentang PIK 2 masuk di dalam PSN? Ini kalau menurut nomenklatur yang ada, ini agak tumpang tindih. Tinggal apakah pengembang yang salah? Enggak. Pengembang di mana-mana pasti mencari untung. Nah, sekarang yang kasih mandat itu harus dibuntungin. Harus dicek ulang. Nah, keinginan masyarakat sederhana. Tolong. Karena di sini ada 3 hal yang dengan kriteria dasar. Kalau itu masuk dengan PSN, unsurnya harus ada 3. Yang paling kanan itu adalah kriteria operasional, kriteria strategis, dan kriteria dasar. Ini apakah sudah dikaji atau belum? Said Didu hanya minta itu. Adakah kriteria dasar? Ada kriteria strategis? Adakah kriteria operasional yang memang harus mencakup PSN tadi? Saya nggak sebutkan isiannya apa semua. Baca di Perpres itu. Tolong baca di Perpres. Nah, ini sederhana. Ini sederhana. Ini termasuk kelemahan. Nah, sekarang jangan lagi petugas keamanan superpower main asmod, asal comot, langsung dia membatalkan proyek strategi nasional, masukkan polisikan, masuk bui, enak aja loh. Ntar pensiun lah habis lu. Raja dibingung. Petugas sama petugas tembak-tembakan, koit, ini mana nih? Udah, yang penting kita mencoba menata, masyarakat minta, tolong Perpres 2016 sampai Perpres 2023, tolong dilihat apakah sudah memenuhi 3 kriteria tadi. Dan kemudian apakah pelaksananya dari pemerintah menyampaikan kepada pengembang itu, nah pemerintah yang keliru. Nah, mohon izin kepada Bapak Presiden yang saya banggakan. Tolong, Bapak melihat ini, tentu pembantu-pembantu Bapak yang sudah di battlefield di Magelang, itu harus punya jiwa pejuang. Kemudian dia petarung dan bukan pecundang. Yang punya sifat pecundang, geser, beri tanda, singkirkan Pak. 100 hari, evaluasi aja Pak. Bikin rusak. Rusak Pak, Republik ini. Nah, oleh karena itu,
jangan lagi partai pemenang menghalalkan cara untuk melakukan satu kegiatan di lapangan, saya atas nama. Pak, rakyat lama-lama geli, Pak. Kalau rakyat lama-lama diteken, itu kan bludak. Kalau meludak susah, Pak. Nah ini, saya minta tolong dengan hormat sangat. Nah oleh karena itu, dengan melihat proses IKN tadi, saya nggak lihat prosesnya seperti apa. Tapi tolong dilihat, apakah 3 kriteria itu ada. Yang kedua, pelaksanaan apakah pemerintah pusat terlibat, daerah sampai BUMD dilibatkan, dan dia tidak berdiri. Kalau dia berdiri, salah. Berarti yang salah bukan pengembang, yang salah pemberi mandat tadi di lapangan. Nah oleh karena itu, saran supaya tidak bertele-tele dan ribut-ribut terus di depan, sebaiknya mohon rumah rakyat yang di Senayan. Kalau kita bicara rumah rakyat, yaitu legislatif. Ya. Dengan 3 fungsi tadi, fungsi pengawasan, anggaran, sampai dengan legislasi, anggaran, pengawasan tadi, tolong Pak dijalankan melalui pendekatan rapat dengar pendapat umum untuk melihat ini, Pak. Karena di tempat Pak SBY dulu ada bagian yang memang mencari kalau ada masalah bagaimana itu ada, ini akan apakah ada nih yang dibuat di sini, yaitu melaksanakan penyelesaian terhadap masalah yang ditimbulkan dari proyek itu. Ada nggak di sini? Dari perpres yang dibuat oleh Pak Mulyono tempo hari. Kalau abai, ya keliru. Yang diembat bukan pengembangan, ono yang diembat gitu. Nah ini, oleh karena itu, saya minta ini DPR harus terlibat langsung untuk memetani. Terus yang kedua, kementerian terkait coba melihat kajian yang lalu ada atau tidak. Sama dengan IKN, kajian ini ada nggak? Yang memenuhi kriteria A, B, C tadi, ada nggak tidak? Sehingga kita dari situ baru bisa menjustifikasi yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi hari ini kita tidak mencari salah mana, yang kita minta adalah negara bangsa ini harus aman dan terkendali dan mantap. Sehingga ketahanan nasional kita 100%. Demikian, selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tri Tamtomo ya, terkait dilakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu. Nah mungkin satu hal tadi juga yang disampaikan Pak Tri di pengantar, yaitu soal politik luar negeri Indonesia, di mana ini di masa awal kepemimpinan presiden yang baru sedang melakukan muhibah ke luar negeri. Nah ada satu hal menarik yang disampaikan oleh pembantu presiden dalam hal ini terkait sikap dan politik luar negeri Indonesia, apalagi melihat konstelasi global yang semakin terpecah belah dunia ini dengan beberapa faksi-faksi. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap Indonesia menghadapi blok ataupun pengelompokan tersebut? Nah, kalau kita lihat satu hal yang mendapat apresiasi adalah pernyataan salah satu pembantu presiden dalam sidang KTT OKI yang menyatakan bahwa Indonesia bersama dengan Palestina dan kita Palestina, Indonesia adalah Palestina. Nah mungkin ini sesuatu yang diapresiasi oleh publik, menyikapi mendukung persoalan Palestina. Nah mungkin bisa disampaikan Pak, pernyataan ini mempunyai kekuatan seberapa besar sehingga bisa mempengaruhi sikap dunia terkait penyelesaian Palestina dan juga mungkin kawasan secara keseluruhan. Mengingat ini disampaikan oleh salah satu pembantu presiden soal politik luar negeri. Ini bisa disampaikan Pak. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh pembawa acara ini menarik lagi, bahwa di dalam perjalanan kabinet merah putih yang belum seumur jagung,
sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Ada yang positif dan ada yang memerlukan pertimbangan untuk dinilai apakah ini layak atau tidak. Tentunya pembuat kebijakan jangan cepat bereaktif negatif menilai sesuatu bahwa dia adalah a priori dia musuh negara. Salah. Nah, tentu para pembantu presiden dalam melaksanakan tupoksinya harus melihat pada undang-undang yang berlaku. Satu, undang-undang perjanjian internasional. Kemudian undang-undang luar negeri, ya. Manakala ingin bicara tentang yang berkait dengan masalah kebangsaan yang berhubungan dengan negara lain, tetap kita berpedoman kepada tahun 1955 tentang gerakan non-blok, bahwa di situ dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara bebas aktif. Artinya dia tidak masuk blok manapun, tapi bisa mempengaruhi blok itu untuk misi kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak masuk pada fakta manapun. Nah, ini sudah ditegaskan ulang berulang baik oleh Bu Retno selaku Menlu yang lalu, sudah dilakukan di depan forum internasional PBB. Bu Retno gamblang menyatakan bahwa kita sampai menyampaikan bahwa Bu Retno inilah singa padang pasirnya Indonesia. Sehingga apa yang disampaikan Bu Retno adalah representasi dari keinginan rakyat dan bangsa Indonesia serta aturan yang ada. Nah, dengan kejadian kemarin ada pernyataan menyampaikan bahwa kita adalah Palestina. Tolong baca Undang-Undang Dasar 1945 di ketentuan umum. Bentuk dan kedaulatan kita ini adalah negara Indonesia. Kita berpartisipasi pada Palestina, ya. Tapi kalau kita bilang kita bangsa Palestina, salah. Salah besar. Hati-hati, jangan kita punya kapasitas sebagai A, kita overconfident sehingga lepas kontrol. Nah, ini kalau dalam forum-forum internasional seperti ini harus minta masukan pandangan dari pembantu-pembantunya, mana yang layak saya keluarkan, mana yang tidak patut saya keluarkan, sehingga tetap kehormatan harga diri bangsa ini kokoh. Tolong, pembantu presiden adalah cerminan dari presiden. Dari presiden yang sudah berjuang setengah mati seperti ini, harus di backup oleh pembantu-pembantunya dengan benar. Nah, ini oleh karena itu saran dari kami, pejabat, kementerian, lembaga, instansi sampai dengan pemerintah daerah yang ingin keluar negeri harus berinteraksi dengan kementerian luar negeri. Walaupun Menlu-nya ikut serta dengan rombongan Pak, tapi beda meja. Maksud beda meja region. Nah, tentu beliau juga sebagai pejabat luar negeri juga harus paham nih aturan yang main. Undang-undang perjanjian internasional sampai dengan undang-undang luar negeri. Itu dibaca depan ke belakang. Ada hal yang memang kita harus mampu menahan diri. Nah, oleh karena itu kami apresiasi apa yang dilakukan oleh pembantu-pembantu beliau. Cuman kami minta hormat dengan sangat hati-hati dalam berucap. Jangan kita overconfident, kita lepas kontrol, akhirnya apa yang kita sampaikan tidak produktif. Demikian. Satu hal yang positif mungkin Pak ya, kalau kita lihat suasana pembekalan atau retreat di Akmil yang diperuntukkan ke semua anggota kabinet dan juga pimpinan lembaga. Artinya seperti Pak Tri sampaikan di awal bahwa ini bukan militerisme, bahwa ini juga bukan sesuatu indoktrinasi, tapi sesuatu yang memang dikembangkan untuk menciptakan para pemimpin yang petarung, terus bukan pecundang tentunya. Nah, dari
upaya dilakukannya pembekalan ini tentunya kan banyak hal-hal yang positif, dan bahkan Wakil Presiden menyampaikan itu akan diulang nanti untuk para kepala daerah setelah pelantikan dari hasil pilkada. Nah, mungkin ini sesuatu yang perlu dijelaskan kepada publik, Pak, karena suasana di Akmil itu seperti apa. Jadi gambarannya militeristik, padahal tentunya kan ini karena terkait usia juga nggak semua rata gitu, Pak ya. Artinya ada beberapa program yang memang spesifik ditujukan untuk menciptakan atau menjaga keharmonisan di antara para pembantu presiden. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, sejauh efektif apa sih retreat ini dilakukan untuk sesuai harapan dari masyarakat terkait kabinet yang baru ini, tentunya dengan semangat baru tentunya. Nah, mungkin seberapa jauh sih efektivitas program ini untuk tadi penciptaan pejabat-pejabat yang memang berkualitas. Ya, masih. Baik. Dari pembawa acara menanyakan kepada saya, apalagi saya mantan prajurit yang pernah dibesarkan di Lembah Tidar selama kurang lebih 5,5 tahun, sama dengan Pak Prabowo waktu masih jadi rekan saya, mulai tingkat 1 sampai tingkat 3 diturunin tingkat pangkat, sekarang beliau jadi presiden. Saya harus hormat pada beliau. Nah, tentu di sini ada pertanyaan yang memang kita harus jawab, bukan oleh juru bicara yang nggak pernah ngerasain Lembah Tidar. Ya, dia harus dijawab oleh orang yang pernah menikmati Lembah Tidar itu seperti apa. Selama 5,5 tahun, mulai 04.00 waktu itu bangun pagi, berturut sampai jam 21.30. Kehidupan apa yang kita dapatkan di situ. Belum ekstra klik. Pukul 00 gelap kayak apa kita. Nah, di sini pertanyaan tadi menyampaikan, Pak, kegiatan retreat ke Akmil beri nilai manfaat atau mudarat, Pak? Bagi orang yang nggak paham, menafsirkan nggak ada manfaatnya, boleh, bebas. Bagi yang pernah merasakan pasti ada manfaatnya, boleh. Jadi semua tafsir silakan saja. Tapi sebagai abid kita yang merasakan, dulu sebelum saya menjadi perwira sama dengan Pak Prabowo maupun teman-teman yang lain, kita berasal dari SMA STM di seluruh wilayah tanah air, masuk sebagai calon taruna yang maupun dari Bintara yang mau masuk jadi perwira dengan lagu yang macam-macam. Kesombongan mulai dari Panda masing-masing, masuk terpusat di Bandung, itu sok ngejagonya masing-masing luar biasa. Berkelahi biasa. Ya, berkelahi biasa. Tapi begitu masuk di Magelang, suasana sektoral, kelompok golongan, badan yang tengil-tengil dilebur menjadi satu, menjadi nol. Ini adalah untuk menciptakan suatu suasana kebatinan, satu yang sama dengan yang lain, punya keterkaitan. Jadi seperti tim sepak bola tadi, bisa menang karena dia ada kesatuan, persatuan, kebersamaan, jiwa korsa, disiplin, dan tanggung jawab bersama. Ini nilai-nilai itu. Sehingga apa yang ditularkan oleh Bapak Panglima Sudirman waktu tahun 1949 sebagai pejuang dan petarung, bukan sebagai pecundang, ini dapat dilakukan, dapat tercapai. Nah, oleh karena itu, berbagai pandangan kita terima dengan senang hati. Tapi jawaban dari saya sebagai latar belakang personal pilkada provinsi, kabupaten, kota, ini diisi oleh pejabat-pejabat dari berbagai kalangan. Ada pebisnis, ada ustadz, ya, ada dari parpol dan lain sebagainya. Dengan kemampuan dan sifat yang berbeda-beda, beragam. Kemudian yang kedua, personal ini yang terpilih berasal dari loyalis
maupun profesional. Kalau ini dibiarkan jalan menurut irama masing-masing, ini yang akan dibawa adalah nuansa personal kelompok golongannya. Itu akan lebih melekat di situ. Nah, ide cerdas dari Presiden ini luar biasa untuk melebur itu semua, karena bangsa ini sedang menghadapi satu situasi kondisi yang tidak baik-baik amat. Mulai dari utang dan lain sebagainya, dibutuhkan satu sikap setia kepada negara bangsa. Nah, ini latar belakang. Yang kedua, untuk menggapai visi misi Kabinet Merah Putih, merujuk untuk mencapai pasal 3345, dibutuhkan tadi sikap Pak Sudirman. Harus dia sebagai pejuang dan harus memiliki sifat petarung, maju terus pantang mundur, yang penting bingkai aturannya tidak dilabrak, dan bukan sebagai pecundang. Kalau kita bicara pecundang, udah tahu dia nggak punya kemampuan, tapi kayak radio rusak, ngoceh aja nggak jelas. Terus jadi kakao kiri kanan oke. Ini nggak bisa nih, model-model begini nggak pakai. Kemudian penekanan dari Presiden kan cukup jelas, Pak. Saya ingin menegakkan kebenaran, berantas judi, kemudian hapus KKN. Ini bukan sekedar slogan. Beliau ingin ini dilakukan dengan benar. Beliau ingin tidak masyarakat Indonesia miskin ke depan. Ini luar biasa. Sehingga banyak hal yang ingin dilakukan, perlu bantuan dari pembantu-pembantu sampai dengan pemerintah daerah. Ini tanggung jawab siapa? Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri tentu harus koordinasi dengan teman-teman dari Lemhanas maupun Wantanas dalam rangka bagaimana yang sikap mental perorangan kedaerahan tadi bisa hilang. Buatlah tadi Bintal fungsi komando melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang sifatnya aplikatif, supaya di benaknya dipikiran merah putih, merah putih, merah putih, merah putih, negara bangsa. Tujuan nasional kita, Gemah Ripah Loh Jinawi, bisa digapai. Nah, ini yang ingin dibentuk oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, mohon sebaiknya nanti selesai tanggal 27, terpilihlah pemimpin-pemimpin daerah. Mohon kepada Menteri Dalam Negeri supaya retret kedua diberlakukan. Ongkosnya mahal, Pak. Tapi manfaatnya bertahun-tahun ke depan. Saat ini, ongkosnya berat. Tapi nanti hasilnya ini akan luar biasa dirasakan. Karena negara bangsa adalah segalanya. Itu yang ingin dicapai melalui apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apakah dengan 3 hari cukup, Pak? Ya bisa bilang cukup, nggak bisa cukup. Tinggal nawaitu masing-masing saja. Kalau masing-masing nawaitunya bagus, dia berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti jalan. Kemudian kesimpulan dari ini, Pak, mohon dengan hormat dan sangat supaya Mendagri, Lemhanas, Wantanas membuat konsep terpadu, lapor pada Bapak Presiden, bukan ngajarin, supaya retret kedua harus dilakukan. Ini demi kepentingan negara bangsa ke depan, bukan hari ini. Karena kalau kita lihat, Pak, situasi negara sedang tidak baik-baik amat. Sejago-jagonya pimpinan, bila dia berjalan di kegelapan dan seorangan tanpa bantuan orang lain, yakin Bapak akan terbentur, Bapak akan tergelincir, pada akhirnya Bapak akan jatuh. Olehnya, kekuasaan milik Tuhan Yang Maha Esa, jangan pernah Anda ambil darinya. Celaka 12 Anda. Demikian, terima kasih. Sebentar lagi 27 November kita akan menggelar pilkada. Nah, terkait blok nih, Pak. Ini kan muncul perdebatan atau pro kontra di publik soal pejabat yang ikut blok salah satu calon peserta pilkada. Nah, dalam hal ini ada beberapa mungkin yang bahkan
mantan pun ikut cawe-cawe dalam pilkada ini demi memenangkan bloknya atau kelompoknya. Nah, yang menarik dari beberapa kajian ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, ada satu kesimpulan bahwa pejabat yang ikut berkampanye dalam pilkada itu tidak melakukan pelanggaran karena kampanye itu dilakukan di hari libur. Nah, ini kan ada banyak aturan tentunya bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam kampanye harus cuti atau mungkin ikut berkampanye dalam waktu hari libur. Nah, yang terjadi ini adalah beberapa pejabat yang mungkin banyak dan bahkan mantan pejabat ikut bagian dari pertarungan antar calon di Pilkada 2024 ini. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, bahwa Pilkada 2024 ini harusnya berlangsung dengan jujur, adil, dan luber tentunya. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, mengingat adanya intervensi ataupun ikut mendukung, bahkan itu pejabat aktif. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, ini menarik lagi nih. Karena baru kemarin kampanye akbar dilaksanakan dan dinyatakan habis. Tinggal nanti tanggal 27 itu adalah pencoblosan. Menjelang tanggal 25 kemarin, banyak yang kita lihat di lapangan, apakah dia pejabat pemerintah, kemudian dia mantan pejabat pemerintah, tapi sudah pensiun, maupun masih pejabat definitif. Itu ikut serta memeriahkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Kalau kita bicara pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, sampai wali kota. Sehingga di sini, karena kita lihat kembali pada pemenangan presiden yang lalu, KMP, Koalisi Merah, kemarin? Indonesia Bersatu, KIB. Ya. Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Yang partai pendukungnya luar biasa. Dan sekarang sebagian besar masuk di KMP. Kemudian mereka memposisikan lawannya adalah Ocong Uti. Mereka memposisikan bahwa lawannya adalah Ocong Uti. Nah, Ocong Uti itu siapa? Banteng. Karena saya juga pernah jadi Ocong Uti. Kita merasa sedih di sini. Nah, tentunya siapapun dia, kita harus melihat kepada aturan main yang berlaku. Padahal undang-undang sudah menyatakan ini harus berjalan jurdil dan luber. Dan tolong baca Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh sampai pasal 27-28. Itu luar biasa. Negara wajib melindungi segenap bangsa. Kemudian siapapun dia warga negara di dalam pemerintahan dan hukum harus taat pada hukum yang berlaku tanpa kecuali. Mau presiden, mau tukang sapu, nggak ada urusannya. Mau maling, mau pencoleng, mau penjahat, mau orang baik, ya Anda dilindungi oleh undang-undang itu. Aturan itu harus kita pahami. Nah, apa yang kita lihat hari ini? Kita sedih melihatnya. Padahal ini adalah ajang demokrasi. Katanya demokrasi kita demokrasi terpimpin. Tapi kok di sini masih ada yang ikut mengarahkan dan memaksakan kehendak agar didapat balon yang itu untuk dipilih. Ini sedih. Kenapa kita sedih? Ini ada pernyataan baik dari kementerian yang membadangi masalah politik. Tidak ada hal yang dilanggar. Buset. Baca nggak undang-undang pemilu? Baca nggak undang-undang ASN? Baca nggak undang-undang administrasi pemerintahan? Baca dengan cermat. Pejabat negara
Undang-undang ASN. Kalau kita lihat Undang-undang ASN tuh isinya adalah PNS, kemudian yang kedua P3, pengangkatan pegawai berdasarkan perjanjian kerja. Itu termasuk mulai presiden sampai dengan pejabat yang ada di Senayan. Dia harus taat patuh pada Undang-Undang ASN. Dia perekat pemersatu bangsa. Apalagi di Undang-Undang ASN bahwa presiden adalah pejabat tertinggi manajemen ASN. Dia pembina sampai pemerintah, beliau di situ. Nah, kemudian di Undang-Undang ASN nomor 23 pasal 23, beliau adalah sebagai teladan. Taat pada aturan yang berlaku, harus taat pada aturan yang berlaku. Nah, di sini kita menjadi menarik. Di Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kita jangan membaca pasal 299 ansih. Itu jangan. Kalau kita baca Undang-Undang nomor pasal 29, pasal 299. Presiden dan Wapres mempunyai hak melaksanakan kampanye. Iya. Tapi tolong lihat pasal berikutnya. Peran pemerintah TNI Polri dalam pemilihan dilarang. Coba baca pasal 306. At 2 gandul. Kemudian baca Undang-Undang ASN. Dia sebagai perekat pemersatu bangsa. Dia milik semuanya. Kalau udah pensiun nggak ada masalah. Mantan presiden sekalipun silakan. Tapi jangan memanfaatkan bekas kejayaan dulu, melewati anaknya untuk menekan pihak lain. Keliru. Kalau kita dulu bilang salah makan obat, janganlah kita demokrasi yang benar. Nah, oleh karena itu, terakhir, tolong baca batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dah, ya. Terus dengan pasal-pasal tertentu, bentuk negara, kepala negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah. Dia melilik semua orang di Republik ini. Beliau bukan milik Gerindra doang, bukan. Beliau juga milik PDIP. Beliau juga miliknya PKB. Terus sampai ke bawah. Jadi pemahaman ini harus dilihat. Nah, di sini bolehlah ngono ya ngono, nanging ojo ngono, jangan kelihatan banget gitu loh. Waduh, sedih hatiku kalau lihat begini. Mau dibawa kemana Republik ini? Saran, membaca situasi kondisi seperti ini, masyarakat gregetan. Satu sisi, pada saat yang tidak baik-baik saja, masyarakat ingin berbuat, menyelamatkan, mempertahankan keutuhan NKRI, sehingga segala situasi yang ada diharapkan nyaman, aman, terkendali. Tapi ada goro-goro, ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak. Kita minta kepada warga masyarakat, jangan tergiur oleh serangan fajar. Kalau sudah mantap memilih si A, pilih si A. Serangan fajar 300.000 menghancurkan bangsa buat apa? Jangan ini. Oleh karena itu, kepada ASN, baca undang-undang yang baik. Pahami isi undang-undang yang baik. Saudara adalah perekat pemersatu bangsa. Jangan kotori bangsa ini, negara ini dengan nafsu sepihak. Demikian, selesai. Persoalan yang menjadi banyak sekali tantangan yang mesti dihadapi oleh Presiden dan para pembantunya terkait Indonesia ke depan.
Nah, mungkin persoalan yang paling berat dari semua ini adalah persoalan ekonomi, di mana rasio hutang ataupun tingkat hutang Indonesia saat ini cukup tinggi ya, standar umum beberapa negara. Nah, terus ada beberapa juga yang terkait bagaimana pemerintah ini menggali pendanaan dari APBN. Nah, salah satunya adalah pajak. Dan yang kedua, sesuai dengan perjalanan muhibah Presiden, ada komitmen beberapa investasi ataupun pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. Nah, di dalam negeri sendiri ada beban yang cukup berat untuk APBN mendatang, yaitu soal makan gratis. Nah, di sisi yang lain, beban untuk meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya harus berjalan. Nah, ada satu solusi yang mungkin sedang dijalankan oleh pemerintahan sekarang, yaitu bukan rencana ya, akan diterapkannya kenaikan PPN 12% per 5 Januari 2025. Kalau melihat dari tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal ketiga 2024, itu kan 4,95%. Dengan adanya kenaikan PPN, otomatis semua harga kebutuhan pokok yang menyangkut lini produksi tentunya akan naik. Nah, mungkin ini satu hal yang cukup miris tentunya bagi masyarakat dalam kondisi yang seperti Pak Tri bilang di awal, sedang tidak baik-baik saja, tidak baik-baik amat. Tentunya dengan adanya kenaikan PPN menjadi 12% yang diterapkan di 2025 tentunya akan menjadi beban yang semakin menambah berat keuangan negara. Nah, ini tentunya menjadi PR pemerintahan yang baru untuk mengatasi hal ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik. Ini menarik. Sekali lagi saya sampaikan, ini menarik. Karena kalau kita menyimak beberapa kali pernyataan, baik yang disampaikan oleh Presiden, bahwa ke depan tak banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, untuk mencapai hasil optimal, tentu beliau dibantu oleh menteri yang berkaitan masalah Bappenas dan keuangan. Nah, saya tidak ikut campur bahwa Pak Muhibah kemana, saya ikut campur. Sekarang masalah keuangan negara seperti itu saya nggak ikut campur. Hanya kita melihat dari uleman yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan beberapa era yang lalu, mulai Pak SBY sampai dengan Pak Mulyono sampai dengan Pak Prabowo, beliau masih di situ. Ini adalah macan kita. Namun demikian, dari pernyataan Ibu yang disampaikan dan terpublish kepada umum, keuangan negara sedang tidak baik-baik. Nah, tentu sedang tidak baik-baik. Ada wacana yang digulirkan bahwa nanti pada bulan depan, bulan Januari 2025 akan diperlakukan pajak PPN 12%. Tolong, bahwa masyarakat kita saat ini sedang dalam kondisi sulit dan kere. Kalau sulit doang nggak ada masalah, kere. Luar biasa. Mohon maaf pada teman-teman marga bangsa, saya terpaksa harus menggunakan kata kere. Karena sudah sampai titik dasar ke bawah, masih dipaksain juga untuk ada pemotongan. Beli sabun PPN, makan PPN 12%. Itu anggapan orang awam. Tentu ini akan menjadi beban buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang hari ini akibat dampak perkembangan strategik, impact langsung maupun tidak langsung, ada ancaman militer, nirmiliter sampai dengan hibrida. Kita akan masuk pada ancaman hibrida. Kalau triggernya hebat, meleduk kita. Nah, di sini tinggal bagaimana pemerintah mensiasati apa yang ada. Karena apa?
perjalanan dinas sudah dipotong sekian puluh persen untuk penghematan. Belum bagian-bagian yang lain. Nah tentu ini menjadi pekerjaan berat, jangan ditimpakan pada rakyat. Rakyat tahu ini happy aja dah. Itu maunya kita ini, maunya rakyat. Jangan dibebani persoalan negara, rakyat kena beban. Enak di lo, kagak enak di gua. Wah itu susah. Ini sekarang timbul nih pernyataan-pernyataan seperti ini. Enak di lu, nggak enak di gua. Enak di lu, nggak enak di gua. Nah ini menjadi PR berat. Tentunya Bapak jangan langsung bereaktif. Reaktif negatif kepada pembicara-pembicara model yang kita sampaikan sekarang ini. Jangan. Ini sifatnya korektif. Silakan cari solusi. Karena kita bangga. Beberapa hari yang lalu saya mendengar teman-teman dari Senayan yang satu warna dengan beliau menyatakan Bapak bisa menurunkan itu menjadi 5%. Ya alhamdulillah kalau ini bisa diturunkan 5%. Ya kenaikannya 0,1 dari yang tadi disampaikan oleh pembicara. Nah oleh karena itu ariflah dalam rangka kita ngambil satu keputusan. Karena rakyat hari ini sedang menderita lahir batin akibat judi online yang loncat dari atas berapa. Adik-adik kita mahasiswa yang bunuh diri juga berapa karena nggak mampu orang tuanya membayar karena takut di DO. Tolong keresahan ini tolong dirasakan oleh Bapak, Pak. Jangan sampai keputusan pemerintah memberatkan rakyat, rakyat nggak ada jalan keluar, akhirnya rakyat marah. Kita tidak mengendaki rakyat marah. Rakyat kita ini sangat permisif. Asal kehidupan dia nyaman. Tidak terusik dan merdeka. Ini aja pesan dari kami, Pak. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dengan pembantu-pembantu beliau, arif bijak dalam rangka menentukan kebijakan tentang PPN yang akan diberlakukan pada bulan Januari 2025. Demikian, terima kasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Pak Tri Tamtomo, terima kasih Pak tadi menyampaikan sejumlah atau banyak hal terkait bagaimana seharusnya kepemimpinan nasional ke depan ini bisa menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan di dalam negeri ataupun tantangan global. Tentunya ada harapan besar dari kita semua rakyat Indonesia terkait kemampuan dan juga kapasitas Kabinet Merah Putih dalam menghadapi seluruh tantangan yang ada, utamanya tantangan ekonomi yang semakin berat. Tentunya dengan memiliki karakter sebagai yang berjiwa merah putih dan setia pada negara bangsa, para pembantu presiden akan punya jiwa dan karakter pejuang, petarung, dan bukan pecundang. Terima kasih. Kita bertemu lagi pemirsa dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.